Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk materi uji turunan kedua trigonometri untuk menentukan nilai maksimum, nilai minimum, titik beloknya. Kalau yang kemarin kalian sudah belajar ini ya, sudah ibu jelaskan juga. Untuk menentukan fungsi cekung ke atas atau cekung ke bawah. Sekarang kita masuk ke penerapan lain dari turunan kedua adalah pengujian untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum yang merupakan akibat dari uji kecekungan. Di sini ada teorema 2. Andaikan F aksen atau turunan pertama dan F double aksen turunan kedua ada pada setiap titik dalam selang terbuka di mana A, B yang memuat C, dan andaikan F double aksen C sama dengan 0. Andaikan double aksen C-nya sama dengan 0, berarti turunan keduanya sama dengan 0. Berlaku jika F double aksen C lebih kecil dari 0. Kalau dia lebih kecil dari 0, maka FC-nya adalah nilai maksimum lokal F. Berarti kalau dia lebih kecil, berarti dia nilai maksimumnya. Di sini kalau yang kedua, jika F double aksen C lebih besar dari 0, maka FC adalah nilai minimum lokal F. Berarti dia terbalik ya. Kalau dia lebih kecil dari 0, dia maksimum. Kalau dia lebih besar dari 0, dia adalah nilai minimum lokal F. Oke. Agar kalian lebih memahami, kita langsung ke contoh soal saja ya. Menggunakan uji turunan kedua, carilah titik maksimum dan minimum fungsi trigonometri fx sama dengan x tambah sin 2x pada interval x lebih kecil dari 180 derajat dan lebih besar dari 0. Ada beberapa langkah kan menentukan maksimum dan minimum yang sebelumnya itu pertemuan 2 sebelum. Untuk menentukan nilai maksimum, yang pertama tentukanlah nih turunan pertama dan kedua dari fungsi fx kemarin kan. Jadi kita turunkan dulu turunannya. Pertama, ini x tambah sin 2x. X tambah sin 2x, ketika x diturunkan itu adalah nilainya adalah 1. Kemudian sin 2x. Turunan dari sin 2x diturunkan dulu ada yang 2x-nya ini. Jadi turunan dari 2x adalah 2. Ya kan? 2. Kemudian turunan dari sin adalah cos. Jadi 2 cos. Kemudian ditulis kembali 2x-nya. Jadi 2 cos 2x ya. Ini untuk turunan pertama. Nah, kemudian turunan kedua. X ini kan turunannya 1, ya kan? Nah, jadi di situ 1. Oke. Turunkan 1. Kemudian turunan kedua, 1 ini kan turunannya tidak 0 ya. Jadi tidak perlu ditulis. Tambah 2 cos 2x. Perhatikan yang diturunkan itu yang ini ya. Perhatikan dulu ini. 2x turunkan itu adalah 2. 2 dikali dengan, nanti kan pindahnya ke sini. 2 dikali dengan 2. Ini kan ada 2 di sini. Ya kan? 2 dikali 2 4. Kemudian turunan dari cos itu adalah sin. Sehingga turunan dari cos itu adalah min sin ya. Min. Lupa min. Jadi min dari 4 tadi yang dikalikan sin dari 2x ditulis kembali. Jadi min 4 sin 2x. Jadi turunan kedua. Turunan pertama dan turunan kedua. Ini ya, silakan kalian lihatin. Kemudian titik syarat yang kedua itu kita buat syarat stasioner. Di mana syarat stasioner itu adalah turunan pertama sama dengan 0. Jadi f aksen x itunya sama dengan 0. Ini turunan pertama yang ini kan. 1 tambah 2 cos 2x sama dengan 0. Kemudian 1 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Ini kan bentuknya penjumlahan. Ini juga nilainya positif. Sehingga kalau dia misalnya pindah ruas jadi min 1. Iya kan? Oke. Jadi min 1. Kemudian jadi min 1 di sini. Oke. Di sini 2 cos 2x. Ini kan 2 ini bentuknya perkalian ya. Iya kan? Ini bentuknya perkalian 2 kali cos 2x. 2 kali ini ketika pindah ruas dia jadi pembagi sehingga min jadi min 1/2. Sehingga yang tersisa ini kan tinggal cos 2x.
Jadi cos 2x sama dengan min 1/2. Nilai dari cos min 1/2 itu berapa? Ketika 1/2 dia min 1/2 nilainya adalah cos 120. Silahkan kalian lihat di sudut-sudut istimewa trigonometri. Kemudian ini berlaku ketika dia ada, ini kan ada 2x. Nah, jadi yang kalian harus cari yang begini modelnya. Kalau di sini cuma x, tidak perlu lagi dicari, ya. Hingga cos 2x sama dengan cos x itu sama dengan cos A. Maka ketika x-nya berlaku ada dua yang dicari. X sama dengan alfa tambah n kali 2pi tambah A, dan x-nya sama dengan min alfa tambah n kali 2pi. Jadi berlaku positif dan negatifnya. Ya, ini yang positif, ini yang negatif. Kemudian silakan kalian perhatikan, ini kan 2 cos 2x-nya diubah ya. Jadi ini, jadi 2x sama dengan alfanya di sini kan 120 ditambah dengan n kali 2pi. 2pi itu adalah berapa? Pi itu kan pi itu berapa? 180 ya. Kemudian dikali dengan 2, ya kan? N kali 2pi. 2 kali 180 adalah 360. Hingga di sini berlaku n kali 360. Jadi 120 ditambah n kali 360 derajat. Kemudian yang kedua, atau ini kan yang positif, ini yang negatif. Yang alfanya jadi min 120. Ini karena apa 120 yang ini ya, ini alfa ya. Ditambah dengan n kali 360. Nah, kemudian ini kan 2x. Ini juga 2x. Kita buat jadi x. Cara membuat jadi x ini, yang dari tadinya perkalian kita pindah ruas jadi pembagi. Jadi x sama dengan, ini x sama dengan 120 dibagi dengan 2 dapat 60. 360 dibagi dengan 2 180. Hingga lebih singkat ya, sehingga di sini tinggal x. Begitu juga yang di sebelah, 2x, jadi x-nya sama dengan min 120 dibagi 2 jadi min 160. 360 dibagi 2 adalah 180. Nah, sehingga di sini berlaku fungsi ini, x sama dengan ini, x sama dengan ini. Nah, untuk mencari nilai, ini kan n-nya tidak diketahui. Nah, kita mencari ketika n-nya misalnya 0, harus intervalnya itu 0 sampai 180 x-nya nanti ketika dimasukkan. Jadi kalau misalnya di sini n-nya sama dengan 0, jadi kalau di sini 0 kali 180 0, ya kan? Kemudian ditambah 60 derajat ya, dapat x-nya adalah 60 derajat. Masuk ya, karena ini kan 0 sampai 180. Kemudian ketika di sini 0, n-nya 0, kan? 0 kali 180 kan 0, ditambah dengan min, jadi ada min, ini kan tidak masuk ya. Ini kan cuma dari 0 sampai 180 positif ya. Ini min tidak masuk, berarti di sini tidak boleh n-nya sama dengan 0. Yang memenuhi di sini n-nya sama dengan 1. Yang di sini ya, ini sama dengan n sama dengan 0, di sini n-nya sama dengan 0, tidak boleh ya, negatif. Jadi kita pakai n sama dengan 1. Kalau n sama dengan 1 kali 180 kan ditambah min 60. Jadi kan kalau tambah min itu kan jadi kurangi ya. 180 dikurang 60 dapat 120. Masih memenuhi. Oke. Kemudian ini kan 0. Kemudian kita cari lagi n sama dengan 1. Nah, kalau di sini n sama dengan 1 kali 180 ditambah 60 melebihi, ya kan? Kemudian n sama dengan 1. Kalau di sini kan 1 sudah. Oke, jadi di sini 1 tidak memenuhi ya. Kenapa? Karena dia sudah melebihi. Nah, berarti cuma n sama dengan 0. Kemudian di sini n sama dengan 2. Kalau misalnya di sini 2 dikali 180 360. Kurang 60 mesti melebihi ya. 360 dikurang 60 itu dapat 300. Nah, sudah melebihi dari 180. Sehingga n-nya itu cuma sama dengan 1. Oke, di sini n sama dengan 0, ini n sama dengan 1.
Oke, lanjut ya. Nah, sekarang di sini sudah dapat X-nya sama dengan 60, X-nya 180. Untuk menentukan nilai stasioner, kita pakai fungsi fx. Ya, fx-nya itu kan X tambah sin dari 2X, ya kan? Fx itu X tambah sin 2X. X-nya di sini kan kita masukkan X-nya yang pertama 160. Jadi 160 ditambah sin 120. Kenapa? Karena dikali dengan 2. Ya kan? 2 kali 60. 2 kali 60 120. Dapat berapa ini? Kenapa diubah seperti ini? Ini kan sin 120 itu kan 1/2 akar 3. Kemudian 60 diubah menjadi bentuk pi. Pi per 3 itu sama dengan 180 dibahagi dengan 3, kan dapat 60 derajat, ya kan? Nah, jadi sederhanakan jadi pi per 3. Kemudian X-nya sama dengan 60, X-nya sama dengan ini, bukan 60 ya, 120. Jadi X-nya diganti 120 ditambah dengan sin dari 2 kali X. Jadi 120 dikalikan dengan 2. Kalikan dengan 2. Dapat 240. 120 diubah menjadi bentuk radian, ya kan? Jadi 2pi per 3. Jadi 2 dikalikan 180 dibagi dengan 3. Oke. 180 dikali 2 360 dibagi 3 dapat 120. Kemudian sin dari 240 itu apa? Min 1/2 akar 3. Ya, hampir sama dengan sin 120, tapi di sini nilainya positif, yang di sini nilainya adalah negatif. Silakan kalian lihat sudut istimewa. Kemudian kita menentukan uji turunan kedua. Uji turunan kedua tentunya kita pakai fungsi dari double aksen, yaitu min 4 sin 2x. Nah, kita masukkan nilai x-nya 60 dengan 120. Min 4 sin dari 120 adalah min 4. Sin 120 itu adalah 1/2 akar 3. Jadi min 4 kali 1/2 akar 3. Ini min 4 dibahagi dengan 2. Dapat min 2 kan? Nah, min 2 akar 3. Kemudian F double aksen 180, min 4 kali 240. Min 4 kali kan 240 itu adalah min 1/3 akar 3 nilainya ya. Min 1/3 akar 3. Kemudian kalau dikalikan dengan min 4, ini kan jadi positif ya. Min negatif dikali negatif positif. Jadi 4 dibagi 2 dapat 2 akar 3. Nah, ini min 2 akar 3 lebih besar atau lebih kecil dari 0? Negatif itu berarti dia lebih kecil dari 0. Yang tadi sifat yang ibu sudah jelaskan pertama, ketika dia lebih kecil dari 0 berarti dia mencapai nilai maksimum, ya kan? Kemudian ketika dia ini positif kan, lebih besar, kalau dia positif berarti lebih besar dari 0. Ketika dia lebih besar dari 0 berarti dia mencapai fungsi minimum. Ya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah titik 60 kan ini bentuknya jadi X, Y, ya kan? Titik 60 ini fungsi X, Y ini kan nanti disubstitusi X-nya 160, Y-nya berarti pi per 3 tambah 1/2 akar 3 merupakan titik balik maksimum karena F double aksennya adalah kecil dari 0. Kemudian yang 120 Fx, 2pi per 3 kurang 1/2 akar 3 merupakan titik balik minimum. Karena apa? Karena nilai dari F double aksennya adalah lebih besar dari 0. Gitu ya. Sehingga untuk hari ini materi kalian itu untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dalam menentukan uji turunan kedua. Oke, nanti tugasnya akan ibu susul juga kirim di kelas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.